Ya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kita akan mendengar renungan pagi ya, dengan judul Semua Ada Dalam Pengendalian Tuhan. Puji Tuhan, kita akan belajar tentang otoritas Yesus atas badai ya. Di dalam Markus pasal yang keempat, Yesus dan murid-muridnya ada dalam perahu dan mereka baru saja akan menyeberang ke laut ya. Di ayat 37 dan 38, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dari ombak yang menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Puji Tuhan, saya suka gambaran itu. Meskipun dalam badai yang paling hebat sekalipun, Yesus ada di dalam damai dan dia bisa beristirahat. Itu karena Yesus tahu otoritas yang dia miliki ya. Bahkan atas badai yang paling serius pun ya. Di dalam ayat 39 dikatakan Markus 4 ayat 39 sampai 41, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya ya. Semua ada dalam kontrol Tuhan. Melihat fakta ini, bahkan ketika tampaknya segala sesuatu di luar kendali, kita memiliki jaminan bahwa Yesus memegang kendali. Yesus memiliki otoritas atas segala sesuatu ya. Jadi itulah doa saya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya Bapak Ibu Saudara sekalian menyadari bahwa kenyataannya Yesus mendukung penuh Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Tuhan Yesus katakan, tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Lukas 21 ayat 18 ya. Yesus juga katakan, bukankah burung pipit dijual 5 ekor duit seekor ya. Sungguh pun demikian tidak seorang pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu berharga daripada banyak burung pipit. Saudara bisa baca di dalam Lukas 12 ayat 6 dan 7. Kalau burung pipit saja Tuhan gak lupa, bagaimana kita sebagai manusia yang sangat dikasihi Tuhan ya. Tuhanlah yang memegang kendali hidup kita dan dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang berdaulat atas segalanya ya. Jangan pernah bermimpi bahwa segala perkara terjadi di luar kendali Tuhan ya. Allah yang mengendalikan segala sesuatunya. Jadi mari kita percaya kepada kuasanya dan dapat menaruh iman kepercayaan kita kepadanya, mengetahui bahwa Yesus baik dan setia kepada firman-Nya. Puji Tuhan. Untuk itu kita harus ingat beberapa kebenaran tentang kedaulatan Tuhan ya. Pertama adalah Tuhan ada di mana saja ya. Daud berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Mazmur 139 ayat yang ke-7. Tidak ada satupun tempat meskipun kita merasa sendiri sekalipun yang tidak dapat dijangkau oleh Tuhan ya. Kedua, Tuhan tahu segalanya ya. Mazmur 33 ayat 13 dan 14. Tuhan memandang dari sorga, ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya.
Ia menilik semua penduduk bumi. Haleluya. Jadi Tuhan tahu seberapa buruk keadaan kita, seberapa tidak enak ya keadaan kita. Karena itu jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu tidak peduli akan situasi yang kita hadapi ya. Tuhan memegang masa depan saudara dan saya. Tuhan tahu apapun yang akan terjadi. Dan Dia tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kita. Haleluya. Dan ketiga adalah Tuhan itu Maha Kuasa ya. Kejadian 18 ayat 14a. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan ya? Memang bagi manusia hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ya, Matius 19 ayat 26. Masihkah kita meragukan Tuhan? Perhatikan, Tuhan itu peduli akan masa depan kita dibanding diri kita sendiri. Ya. Mazmur 55 ayat 23b, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Haleluya. Tetap percaya semua ada dalam kendali Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.